Shalom. Pada hari ini kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan tertinggi bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita melalui anaknya Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari kita angkat pujian, ya Tuhan tiap jam. Ku memerlukanmu.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebagai bentuk pengakuan dari dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan telah menyertai kami, menolong kami, mengasihi kami, mengangkat kami yang tak berdaya ini masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Engkau yang telah membenarkan kami, Engkau yang menguduskan kami. Untuk itu Tuhan, pada kesempatan saat ini kami mengaku atas segala dosa pelanggaran kami. Kami memohon ampun atas segala kesalahan kami, yang dimana kami telah melukai hati Tuhan, yang dimana kami telah tidak menyenangkan hati Tuhan. Baik kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, Tuhan, ampunilah kami. Ajarlah kami ke dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Terangilah kami ketika kami berjalan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak tersesat. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Mari kita bersorak memuji nama Tuhan. Kita katakan, Engkau baik, sangat baik. Sama-sama dengan hati bersyukur, kita mau masuk di hadirat-Nya, membawa pujian hanya bagi Yesus. Dengan hati bersyukur, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu.
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 109 ayat 21 sampai dengan 31. Tetapi Engkau ya Tuhan, Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setia-Mu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah menjadi cela bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan sesembahanku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi abdi-Mu ini kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaikan noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jendri Mandey. Sebelum kita angkat pujian, jadikan aku indah. Kami datang dalam kerinduan kami untuk memandang keindahan. Sama-sama kita katakan pujian. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku berikan segalanya.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah dibacakan tadi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang senantiasa kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kiranya ya Tuhan, firman-Mu yang hidup itu dapat hidup di dalam hidup kami. Kiranya ya Tuhan, firman yang tertanam di dalam hati dan pikiran kami dapat juga berbuah untuk memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap menyambutnya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ada satu perkataan yang menarik sekali dari seorang filsuf yang berasal dari Asia. Ia adalah Confucius. Dia mengatakan seperti ini. Siapa yang ingin tetap bahagia harus senantiasa berubah. Ada satu ciri kekristenan yang menarik yang berkaitan dengan peribahasa ini, yakni bahwa seorang Kristen harus memiliki hidup baru. Jadi siapa yang ingin tetap bahagia, siapa yang ingin bahagia sejati di dalam Tuhan, harus memiliki juga hidup baru. Nah, Paulus mengatakan bahwa manusia lama itu dikuasai oleh daging, sedangkan manusia yang baru itu dikuasai oleh Roh Kudus. Kedua-duanya sama-sama ditanam dan sama-sama bertumbuh. Kalau kita menanam keinginan daging, itu akan bertumbuh dan dia akan berbuah kepada dosa. Sedangkan ketika kita menanam Roh Kudus yang hadir, dalam arti Roh Kudus kita undang di dalam hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hidup baru kita, ia pun akan bertumbuh. Hidup baru kita akan bertumbuh lewat Roh Kudus. Karena itu hidup itu sebenarnya bagaikan pohon. Ia berproses. Ada pertumbuhan. Kita tidak serta-merta menjadi seorang dewasa. Atau kita tidak terus-menerus menjadi seorang anak kecil. Atau kita hidup tidak seperti ada satu film namanya Benjamin Button.
Kita tidak seperti Benjamin Button, lahir dari tua, mati sebagai bayi. Tidak seperti itu. Nah, buah itu tidak bertumbuh secara instan, seperti halnya kehidupan kita. Ia tidak bertumbuh secara instan. Buah roh juga, seperti firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, bertumbuh dari pertobatan yang berproses. Karena itu, hidup adalah proses, dan buah roh itu tidak otomatis terjadi. Artinya, buah roh itu ada bertumbuh, berproses, dan mengalami perubahan yang ajaib dalam kehidupan kita. Nah, yang otomatis adalah pertobatan. Ketika kita bertobat, roh Tuhan itu langsung masuk dan kita menerima hidup yang baru. Dan hidup yang baru ini identik atau menjadi hidup yang kekal. Ketika kita menerima hidup baru, ketika kita menerima Kristus, ada jaminan hidup kekal. Nah, itu otomatis terjadi ketika kita bertobat. Tetapi proses ini dia terus berproses. Proses dalam arti pertumbuhan hidup kita. Hidup baru itu ditanam dan nanti ia akan berbuah. Roh Tuhan masuk dalam hidup kita dan terus menerus diubahkan hidup kita. Jadi ketika kita bertobat tidak langsung menjadi seorang yang 100% seperti Kristus. Itu ada proses. Dan hidup adalah proses, demikian juga pertobatan adalah proses. Ini orang bilang, kita langsung menerima hidup baru. Kita langsung menerima Kristus masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Benar. Tetapi ketika kita bertobat, kita berproses untuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, masyarakat pada masa perjanjian baru merupakan kebanyakan dari mereka merupakan masyarakat agraris. Jadi ilustrasi mengenai buah terhadap buah roh yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada gereja di Galatia ini berkenaan dengan keadaan masyarakat yang kebanyakan pada masa itu juga adalah masyarakat agraris. Jadi ilustrasi mengenai buah terhadap buah roh kiranya dapat membuat pembaca surat dari Paulus ini memahami dengan konteks mereka. Kakek saya seorang petani. Nah, dia banyak sekali yang dia tanam. Tetapi yang paling berhasil dan paling menguntungkan bagi dia di zaman ketika dia berkarir sebagai seorang petani pada masa itu adalah cengkeh. Jadi dia bisa dikatakan sebagai petani cengkeh juga karena dia memang benar-benar menanam cengkeh, tapi bukan cuma cengkeh yang dia tanam, tapi banyak juga tanaman-tanaman yang lain. Dia lahir dan besar bahkan kerja di kampung. Saya juga lahir dan besar di kampung. Jadi saya melihat bagaimana dia menanam dan dari kecil saya sering diajak ke kebun untuk diajarkan bagaimana dia menanam. Walaupun saya tidak menjadi profesional sebagai seorang petani, tetapi setidaknya saya melihat bagaimana dia menanam, bagaimana proses itu terjadi. Dan ketika dia menanam cengkeh ini menarik. Ada filosofi pohon cengkeh. Dan pohon cengkeh ini, saya berasal dari Sulawesi Utara. Ini menjadi salah satu komoditi utama di daerah asal saya di Sulawesi Utara. Nah, ketika cengkeh ini ditanam, ia harus dirawat. Sangat sulit sekali, tidak seperti misalnya pohon pala yang lebih mudah untuk bertumbuh. Tapi cengkeh itu harus ditanam, dia harus dirawat, dia harus disiangi, dia harus diambil cacingnya, dibersihkan, disiangi itu dibersihkan pinggiran-pinggirannya. Dan dia harus melewati macam-macam cuaca. Jadi tidak serta-merta langsung jadi dibiarkan begitu saja. Nah, ketika melewati bermacam-macam cuaca ini, kakek saya selalu bilang bahwa ya satu-satunya harapan untuk mereka dapat menanam adalah dengan bergantung kepada Tuhan. Karena cuaca, yang empunya cuaca adalah Tuhan. Nah, setelah melewati berbagai macam ini, barulah dia bertumbuh, dia berbuah dan bisa dipanen. Setelah dipanen belum langsung jadi uang. Dia setelah selesai dipanen, ya ada proses lagi. Harus dipetik, kemudian para pemetik itu harus memilih cengkeh-cengkeh itu. Kemudian dipilih dari buah cengkeh, dipilih
dipisahkan dengan batang-batangnya. Kemudian buah-buah itu dijemur, batangnya juga bisa dijual. Nah, dia dibersihkan. Kemudian setelah dijemur jadi kering, dibersihkan, baru dia dapat dijual, dan setelah dijual baru bisa mendapatkan uang. Nah, proses ini sangat panjang. Jadi untuk menerima hasil dari buah cengkeh yang ditanam, dia memiliki proses yang sangat panjang. Dan yang paling taat, paling rajin untuk menanam, dialah yang memiliki hasil terbaik. Tetapi walaupun kita sudah sangat rajin, tapi kalau Tuhan belum berkenan dengan cuaca atau tanah, belum bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kita mengerjakan keselamatan kita, kita mengerjakan apa yang sudah kita tanam, Tuhan sudah berikan kepada kita hidup yang baru, kita sudah punya bibit itu, kita harus mengerjakannya. Dan yang paling taat bukan berarti dia yang paling taat mendapatkan surga, tetapi ketika kita punya ketaatan, maka hidup kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi yang pasti keselamatan sudah kita pegang. Nah, buah roh itu sama seperti buah-buah pada lainnya. Pada buah yang asli lainnya. Dia harus dikerjakan. Dia harus ditanam untuk bisa dipanen. Dan Paulus katakan di Filipi pasal 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatan itu. Hidup baru sudah kita dapat, sekarang kita mengerjakan dan menumbuhkan buah roh. Tapi apa itu buah roh? Buah roh itu ya seperti kelapa. Kakek saya selain dia menanam cengkeh, dia juga menanam kelapa. Ada banyak kelapa, walaupun kelapa tidak menjadi penghasilan terbesar ketika dia menjualnya. Tapi kalau kita pergi ke Sulawesi Utara misalnya, di situ daerah ini dikenal dengan nama Nyiur Melambai. Karena itu kenapa Nyiur Melambai? Karena kelapanya banyak, dia seperti melambai-lambai. Nah, waktu pernah saya melakukan perjalanan dari kota Manado sampai ke Palu pakai bus, kalau nggak salah 3 hari 2 malam. Nah, di situ saya melihat bahwa banyak sekali kelapa. Setelah mulai masuk Sulawesi Tengah, ya tetap banyak kelapa karena Indonesia kan banyak kelapa. Tapi mulai berkurang, tidak sebanyak yang ada di utara. Mungkin saya salah menilai, tetapi itu kesan yang saya dapat. Nah, kita lihat di sini, buah roh itu seperti kelapa. Kenapa seperti kelapa? Karena satu buahnya, tapi isinya macam-macam. Karena buah roh itu hanya satu. Banyak orang menafsirkan kata karpos tu pneumatos dalam bahasa Yunani, ini buah-buah roh. Kalau buah-buah roh harusnya karpi tu pneumatos. Tapi ini karpos, cuma satu buah roh saja, tapi isinya macam-macam. Seperti kelapa. Kelapa itu punya sabut kelapa, di dalam ada ketempurung, di dalam tempurung ada daging atau isi buahnya, daging kelapa, bahasa Inggris coconut flesh. Di dalam daging kelapa itu, isi buah kelapa itu ada air, di dalam air ada buah kecil. Bukan buah ya, tapi semacam biji, tapi dia bukan biji. Kalau di daerah saya disebut dengan tombong. Nah, ini macam-macam isinya. Nah, di sini kita lihat bahwa buah roh itu ada macam-macam. Apa saja isinya? Di dalam bahasa Yunani di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 berbunyi demikian. Ode karpos tu pneumatos estin. Tetapi buah roh, bukan buah-buah roh ya. Tetapi buah roh ialah agapi, kasih, chara, sukacita, erini, damai sejahtera, makrothimia, kesabaran, Christotis, kemurahan, agathosini, kebaikan, pistis, kesetiaan atau iman, praustis atau kelemah lembutan, terus enkratia atau penguasaan diri. Kataton tiuton ukestin nomos, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi apa itu makna dari isi buah roh tersebut? Ada beberapa. Anak sekolah minggu dulu pernah kita belajar lagu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
dan penguasaan diri. Nah, apa itu? Pertama, agape. Agape itu adalah kasih. Ada 4 jenis kasih dalam bahasa Yunani. Ya, terutama bahasa Yunani kini atau bahasa Yunani Perjanjian Baru. Yang pertama adalah agape, atau biasa sesuai dengan cara baca Yunani kuno adalah agape. Agape atau agape, philia, eros, dan storge. Nah, agape adalah kasih Tuhan. Biasanya dilekatkan dengan pemahaman dengan kasih Tuhan kita. Yakni kasih yang walaupun, bukan kasih karena, kasih tanpa pamrih. Karena kasih walaupun, artinya bagaimana? Kasih walaupun adalah ketika kita bilang, saya mengasihi dia walaupun dia jahat terhadap saya. Bukan mengatakan bahwa saya mengasihi dia karena dia sangat baik dengan saya. Jadi kasih walaupun, kasih yang tanpa pamrih, dengan dalam sekali. Ada philia, eros, dan storge. Ini tidak disebut di teks kita. Tapi philia itu kasih persahabatan, eros itu jadi kata bahasa Inggris erotic. Nah, berkaitan dengan kasih antara pasangan. Kemudian storge sangat jarang muncul, tetapi bisa diidentifikasi. Nah, kasih ini adalah kasih dalam hubungan keluarga, orang tua kepada anak, saudara, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kata chara. Chara ini adalah sukacita. Sukacita adalah keadaan atau perasaan di mana setiap orang mau mencapainya. Kata ini sering muncul dalam kitab suci kita dan menjadi salah satu tema utama pesan kitab suci. Sukacita bisa didapatkan sebenarnya dalam keadaan apapun. Jadi walaupun menderita, jika ada sukacita, apalagi yang berasal dari Tuhan, pasti hidup itu indah. Kita walaupun kita susah secara ekonomi, kita menderita secara fisik, tidak punya harta misalnya, tapi kalau memiliki sukacita, tidak perlu yang lain lagi. Karena itu yang kita tuju. Percuma hidup kaya berlimpah, tetapi batin kita tidak ada sukacita. Kekayaan sejati adalah ketika kita bisa bersukacita. Percuma kita memiliki dunia ini tapi tanpa sukacita. Percuma kita banyak orang-orang hebat di sekeliling kita, tapi kita tidak ada sukacita. Percuma. Yang kita butuh adalah sukacita untuk kita bisa hidup tenang. Yang selanjutnya isi buah roh itu adalah irini. Atau ada, kalau baca bahasa Yunani kuno dia baca eirene. Tapi bahasa Yunani Perjanjian Baru bacanya, ada cara baca yang lain, Irene. Jadi ada orang banyak nama perempuan-perempuan dinamai, anak-anak dinamai Irene. Ini berasal dari kata ini. Nah, artinya adalah damai sejahtera. Hal ini juga adalah keadaan atau perasaan di mana setiap orang mau mencapainya dan bisa terjadi dalam keadaan apapun. Damai sejahtera sering muncul bersamaan dengan sukacita. Karena kalau kita mempunyai sukacita, pasti memiliki damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani, kata ini sangat populer, yakni shalom. Nah, keadaan shalom bukan hanya sekedar kedamaian saja. Dalam arti tidak ada kekacauan di luar batin atau tidak ada perang. Bukan cuma seperti itu. Tetapi ini adalah keadaan batiniah. Keadaan di dalam diri kita. Kalau orang mengucapkan shalom, sebenarnya kalau bahasa Ibrani kata shalom artinya cuman halo gitu. Hai, atau kalau kita mau pulang bilang goodbye, kita bilang shalom. Tapi yang paling tepat sebenarnya kalau kita mengucapkan shalom alaikum, dalam arti damai sejahtera atas kalian, atasmu. Dalam bahasa Arab hampir mirip, karena bukan hampir mirip ya, mirip sekali, tapi dengan bahasa Arab yaitu assalamu alaikum. Kalau orang jawab waalaikumsalam, jadi damai sejahtera di atasmu, kita jawab damai sejahtera juga di atasmu. Shalom alaikum, kita balas dengan alaikum shalom. Nah, bahasa Indonesia menerjemahkan kata shalom, ireni, ini sangat baik dengan dua kata, yakni damai dan sejahtera. Jadi dua kata jadi satu, damai sejahtera. Jika hanya damai atau hanya sejahtera saja, itu bukan shalom, harus dua-duanya. Shalom atau damai sejahtera tercipta dengan dua keadaan, yakni keadaan damai dan keadaan sejahtera secara bersama-sama di dalam diri atau batin kita.
kata yang cognate yang memiliki makna yang sama dengan shalom dalam bahasa Arab. Ini seperti dikatakan seperti salam tadi. Yang masuk ke bahasa Indonesia adalah kata salam. Nah, kata salam ini berasal dari kata shalom gitu. Nah, dari kata inilah muncul kata salam, mengucapkan salam, karena kita bisa mengucapkan salam dengan assalamualaikum. Konteks berbahasa Melayu, karena bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Nah, kata ini dari kata salam muncul kata selama. Jadi dari kata salam, selama jadi selamat dan keselamatan. Kalau bahasa Filipin, selamat artinya terima kasih. Nah, maknanya sangat dalam. Maknanya adalah ketika kita memiliki damai sejahtera, salam, shalom, irini, maka di situ pun ada keselamatan bagi ketentraman hidup kita manusia. Yang selanjutnya adalah makrothimia. Makrothimia artinya kesabaran. Kesabaran adalah suatu bentuk sifat juga. Jadi ia harus dilatih. Dia tidak sejatinya langsung terjadi. Kesabaran sebenarnya hendak menunjukkan karakter Kristus, yakni tidak mudah goyah emosinya. Sudah terkendali. Sifat ini pun sebenarnya menghindarkan kita dan menolong kita. Sebab orang yang memiliki emosi yang rapuh itu bahaya bagi keadaan dia dan mudah jatuh. Orang yang sabar juga berarti adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Selanjutnya adalah Christotis. Christotis artinya kemurahan. Bagian ini juga adalah bentuk sifat, masih sifat manusia. Ia berpasangan dengan kesabaran. Orang yang sabar biasanya dengan mudah menunjukkan kemurahannya. Tetapi sifat ini harus sifat yang tulus, bukan dibuat-buat. Banyak orang murah hati tapi cuman di muka. Di belakang dia kurang ajar. Dia suka nusuk-nusuk orang. Jadi berdua muka. Muka di belakang itu jahat sekali, di depan itu pura-pura baik. Karena ada orang yang hanya di luarnya saja memiliki dua sifat ini, sifat kemurahan dan kesabaran. Nah, tetapi jika sifat ini muncul sebagai akibat karena ia memiliki buah roh, yakni buah Roh Kudus, tentu sifat-sifat ini adalah sifat yang asli. Jadi orang yang punya dua sifat yang menunjukkan Kristus ini, yakni kesabaran dan kemurahan, sejatinya adalah orang yang dapat dikatakan sebagai orang yang baik. Kalau orang sabar dan murah hati, wah baik sekali dia. Dari sini akan kita lihat bagaimana kaitannya dengan buah roh selanjutnya, yaitu kebaikan. Nah, kebaikan bahasa Yunani agathosine atau agathosine. Agathosine adalah bagian ini adalah masih merupakan bentuk sifat seseorang. Jadi dia masih sifat. Jadi bentuk sifat seseorang yang muncul sebagai sifat seseorang yang tidak lepas dari dua sifat sebelumnya itu tadi, yakni kesabaran dan kemurahan. Sifat ini adalah sifat dari bentuk kebaikan. Dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan dengan kata virtue, yakni dalam bahasa Indonesia bisa menjadi kebajikan, atau bahasa Melayu, kalau bahasa Melayu di Malaysia, nilai murni. Nah, sifat ini sangat dalam, virtue itu sangat dalam, agathosine itu sangat dalam. Jika ia berada di dalam diri manusia. Yang selanjutnya adalah pistis. Pistis artinya dua kata bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kesetiaan dan iman. Kata ini adalah konsep teologi Paulus yang sangat penting, yakni konsep mengenai iman dan kesetiaan. Satu kata ini bisa diterjemahkan dengan dua kata dalam bahasa Indonesia, iman dan setia. Dalam bahasa Inggris lebih menarik permainan penerjemahan katanya, yaitu faith and faithful. Orang yang setia adalah orang yang percaya bahwa apa yang ia yakini untuk ia menjadi setia tidak akan mengecewakannya atau dapat berhasil. Begitu juga dengan orang yang beriman, terutama kepada Tuhan, adalah pasti dan harus sebagai orang yang setia, yakni kepada Tuhan. Kalau kita setia, kita beriman kepada Tuhan. Kalau kita beriman, kita harus setia kepada Tuhan. Selanjutnya adalah praustis. Praustis artinya kelemah lembutan. Sifat ini sebenarnya sulit bagi orang Yunani di zaman PB karena surat ini ditujukan kepada gereja di Galatia. Jadi rata-rata orang Yunani, terutama bagi para prajurit karena mereka harus garang. Para prajurit itu harus garang. Apalagi kepada orang-orang dari Sparta, harus garang.
Dan hal itu sulit dilakukan. Tetapi Paulus bilang kalau isi buah roh juga adalah kelemah lembutan. Sebab ia merupakan akibat dari isi buah roh selanjutnya, yaitu penguasaan diri. Kalau kita lemah lembut, berarti kita mampu menguasai diri. Apa artinya menguasai diri? Penguasaan diri dalam bahasa Yunani, enkratia. Enkratia, penguasaan diri adalah titik tertinggi karakter manusia. Kalau kita mampu menguasai diri kita dalam keadaan apapun, orang menekan dari segala sisi, kita mampu kuasai diri kita, artinya orang ini atau kita yang memiliki penguasaan diri itu mampu mengendalikan diri kita. Tidak goyah dengan keadaan apapun. Ia tenang, orang itu akan tenang, berkarisma, berkarakter. Sehingga orang lain pun merasa hormat dan takjub dengan seseorang yang memiliki hal ini. Nah, buah roh bisa diterjemahkan sebagai dampak atau akibat dari roh, yakni dari memiliki Roh Kudus yang diam di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Kalau kita menerima Roh Kudus, hidup ikut Kristus, kita memiliki akibat seperti ini. Artinya kita memiliki buah seperti ini. Buahnya ini kelihatan, yaitu buah roh. Buah roh ini adalah cerminan karakter Kristus. Tuhan Yesus karakternya seperti ini. Tetapi ia tidak bisa muncul begitu saja. Bagaikan buah dari pohon. Ia tidak langsung berbuah, tetapi harus ditanam, dirawat, barulah ia berbuah. Begitu juga dengan buah roh ini. Ia harus ditanam dalam diri kita, dalam arti kita menerima Kristus dan mengundang Roh Kudus untuk masuk dan diam di dalam diri kita. Selanjutnya kita harus merawat hidup baru yang sudah kita tanam itu dengan cara melatih diri kita dalam hidup menurut firman Tuhan. Maka pastilah hidup kita akan berbuah dengan buah roh. Jadi tanamlah buah roh. Latihlah diri kita untuk terus dikuasai oleh Roh Kudus agar kita semakin dan terus mencerminkan Kristus. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Roh Kudus yang diam di dalam diri kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Engkau yang hadir bagi kami, diam di dalam diri kami karena kami sudah mengundangmu sebagai orang Kristen yang sudah mengalami hidup baru. Kami datang kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau terus memperbaharui hidup kami agar semakin serupa dengan Engkau. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk merawat Roh Kudus yang telah diam, hidup baru yang telah diam di dalam diri kami ini. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati dan pikiran kami ini terus diam dan terus mengingatkan kami akan kebaikan. Tuntun kami ya Tuhan agar buah roh ini, isi dari buah roh ini semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, marilah kita berdoa syafaat bersama. Tuhan pencipta langit dan bumi, kami bersyukur Tuhan telah memenuhi setiap kami. Tuhan memperkenankan kami untuk kami boleh beribadah pada saat ini. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh mendengar akan firman-Mu. Dan kami boleh Tuhan pulihkan di dalam kehidupan kami sekarang ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan pada kami. Untuk itu juga Tuhan, kami menaikkan pokok-pokok doa yang kami naikkan pada saat ini, di mana kami berdoa untuk bangsa Indonesia, di dalam keseluruhan kesejahteraan hidup bagi rakyat Indonesia, pemulihan ekonomi, kestabilan politik, pendidikan yang ada di dalam bangsa ini. Kiranya Tuhan berkenan ikut campur tangan, sehingga bangsa ini boleh dipulihkan dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terlebih khusus, bangsa ini sedang terkena dampak dari pandemi virus corona.
Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesabaran, Tuhan memberikan kekuatan bagi tenaga medis yang sedang berjuang keras untuk memulihkan orang-orang yang terkena dampak pandemi virus corona ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan menjaga kesehatan mereka. Dan kiranya juga Tuhan, kami memohon, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan bagi orang-orang yang terkena dampak ini. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan berkenan memulihkan mereka, memberikan kesabaran kepada keluarga-keluarga mereka untuk mendampingi, sehingga mereka boleh dipulihkan seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk Sinode Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia. Biarlah sinode ini Tuhan pakai menjadi lebih berkembang lagi dan lebih banyak melayani banyak orang, sehingga melalui sinode ini banyak jiwa terjangkau, banyak jiwa diselamatkan, sehingga mereka boleh dibawa kepada Kristus dan menjadi murid Kristus. Berkati gereja ini untuk terus dan terus berkembang di masa-masa yang akan datang. Berkati para pemimpinnya, sehingga mereka boleh Tuhan pakai menjadi sarana dalam melaksanakan mandat Tuhan di dalam sinode gereja ini. Berkati kami semua Tuhan dalam segala kekurangan kami. Mampukan kami untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Berkati keluarga kami, berkati umat-Mu yang sedang mengalami sakit, penyakit, apapun yang mereka derita, kiranya Tuhan memulihkannya. Kami memohon oleh karena belas kasih Tuhan atas kami. Pulihkan kami dan berkati kami. Doa ini tidaklah dan belum sempurna, dan kami rindu menyempurnakan doa syafaat ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Dan kita mengucapkan doa Bapa kami yang telah diajarkan dan berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya mari kita sama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Galatia 5 ayat 16 dan 22 sampai dengan 23. Dalam hitungan ketiga kita akan bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kasih, damai sejahtera, dan sukacita dari Bapa di sorga melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri.